Pada kesempatan ini kita akan membahas Quran surat At-Taghabun ya. Pengungkapan kesalahan ini di Quran surat 64 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan." Ini di ayat ini Allah ingatlah. Jadi kita ini ya sebagai manusia, sebagai hamba Allah itu harus ingat bahwa kita itu pada akhirnya akan dikembalikan kepada Allah. Akan ada hari kiamat, akan ada hari di mana semua manusia itu akan dibangkitkan, akan menghadap Allah dan akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya di dunia. Jadi pada waktu itu semua kejahatan dan kebaikan akan dibalas oleh Allah. Tidak ada satupun manusia yang akan dirugikan. Tidak ada satupun yang akan luput dari pertanggungjawaban kepada Allah. Pada hari itu Allah sangat cepat perhitungannya dan Allah memperhitungkan segala sesuatu. Sehingga ini, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ini bagaimana banyak ayat di Al-Quran itu, apakah sama orang yang mengerjakan kebajikan dengan orang yang melakukan kejahatan? Itu maha adilnya Allah. Di hari kiamat itu semua akan dibukakan. Bagaimana di ayat Al-Quran banyak disebutkan bahwa di hari kiamat itu sebelum perhitungan ya, orang akan yang beriman dan bertakwa itu wajahnya itu putih bersih, sementara yang kafir itu wajahnya muram dan hitam. Lalu bagaimana orang yang beriman dan bertakwa itu akan berbaris, berkafilah-kafilah yang terhormat menghadap kepada Allah, sementara yang kafir akan digiring dalam keadaan dahaga ke neraka jahanam. Itu di situ bagaimana ada ayat Allah berfirman, janganlah di dunia ini orang-orang yang kafir itu memang ditangguhkan. Di Quran surat Maryam ya ada, janganlah kamu meminta menyegarakan azab untuk mereka yang kafir, mendustakan ayat-ayat Allah, lalu menentang Allah dan Rasulnya. Mereka sengaja ditangguhkan karena pada hari kiamat mereka akan dibukakan siapa yang benar, siapa yang salah, dan mereka akan dibukakan kesalahan-kesalahannya dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Allah sangat teliti dan Allah maha cepat perhitungannya. Dan tidak ada yang dapat memberi syafaat pada hari itu melainkan hanya atas izin Allah. Bahkan nabi dan rasul, orang-orang saleh memang diberi izin untuk syafaat. Akan tetapi untuk orang beriman dan orang kafir itu di Quran surat At-Taubah bisa dibuka bahwa walaupun kita meminta ampunan untuk mereka itu tidak akan diampuni kalau yang memang kafir. Bagaimana di ayat Al-Quran bahwa Allah mengampuni dosa selain syirik, Allah mengampuni dosa yang dikehendakinya, akan tetapi Allah tidak mengampuni dosa syirik gitu maksudnya. Oleh karenanya kita harus hati-hati, kita tidak tahu mana amalan kita yang memang diterima oleh Allah dan mana yang memang akan mendatangkan malah murkanya Allah gitu kan. Karena ada ayat Allah berfirman di ayat Al-Quran bahwa kebencian
pada hari kiamat itu kebencian Allah kepadamu itu sungguh lebih besar dibanding kebencianmu terhadap dirimu sendiri, karena kamu selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Ya, itulah kita harus berhati-hati. Dan di Quran surat Al-Maryam itu yang sangat mungkar, Allah sampai murka ya. Allah murka, dan ada yang berkata Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Nah, di sini di Quran surat Al-Maryam itu Allah menyebutkan bahwa sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Padahal ayat di Al-Quran itu, bagaimana di Quran surat Al-Ikhlas itu Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Di Quran surat Maryam juga disebutkan, dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Di ayat 93 yang Allah berfirman itu di Quran surat Maryam itu, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba, dan semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya di dunia selama dia hidup. Oleh karena itu, dan orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Bagaimana Allah di Quran surat Maryam juga disebutkan bahwa tidak ada syafaat, pelindung dan penolong bagi mereka, dan mereka akan dikumpulkan dengan setan mengelilingi neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Inilah sementara orang yang beriman itu akan diberikan, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga. Ini di ayat selanjutnya, yang di ayat 11 itu, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Seorang mukmin harus percaya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Bagaimana di ada ayat bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Allah mengetahui apa yang naik dari bumi, yang keluar dari bumi dan masuk ke dalam bumi, yang turun dari langit dan naik ke langit. Itu terjadi atas izinnya, dan Allah mengetahui apa yang di hadapan dan di belakang mereka. Lalu ada ayat yang lainnya bahwa semua perbendaharaan yang gaib itu ada di sisi Allah. Tak ada satupun daun yang jatuh melainkan terjadi atas izin Allah. Nah, seorang mukmin itu harus mengimani ini gitu, bahwa tak ada satupun yang dapat memberikan madarat ataupun manfaat melainkan semuanya atas izin Allah. Apapun rahmat yang Allah tahan dan Allah lepaskan itu, tak ada siapapun yang kuasa melainkan hanya Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ini, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Karena apabila seorang yang mukmin itu ya, yang mereka memang sadar yang ini tidak ada suatu musibah atas izin Allah dan Allah Maha mengetahui, maka Allah akan memberi lebih petunjuk ke dalam hatinya. Bagaimana ayat di Al-Quran bahwa kepada orang kafir itu ya, walaupun bumi luas itu, tapi Allah menyempitkan hatinya. Akan tetapi untuk orang mukmin itu, orang yang beriman dan bertakwa, Allah akan meluaskan hatinya. Itulah, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.